galian yang keluar airnya. Kalau di daerah Mekah tidak ada pohon kurma yang tumbuh atau sumur galian, tidak ada. Kalau daerah Yasrib, daerah Madinah ini adalah terkenal dengan daerah subur. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Yasrib atau ke kota Madinah yang kita kenal sekarang, kafir Quraisy makin menjadi-jadi atau sudah pada dasarnya kafir Quraisy itu benci pada Rasulullah karena mengajarkan ajaran Islam, mengalahkan ajaran nenek moyang mereka, kemudian akan mengakuisisi atau mengambil alih Yasrib yang tanah yang subur. Kemudian ketika itu Madinah atau Yasrib ini menjadi tempat transit para saudagar atau orang-orang yang berjualan ke Syam. Jadi tradisi Quraisy itu melakukan perjalanan ke Syam dan juga ke Yaman. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat dibenci gitu. Satu, memang kafir Quraisy membenci pribadi Rasul, kemudian membenci penyebarluasannya, kemudian penyebarluasan agama Islam, kemudian pengambil alihan atau akuisisi Yasrib yang waktu itu suku Aus dan suku Khazraj meminta berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk memimpin negara Yasrib. Akhirnya Rasulullah SAW yang pada waktu itu terusir dari kota Mekah, kemudian keluar hijrah dan membangun negara baru bernama Madinah Al-Munawwarah atau Madinah Rasulullah SAW. Di samping kiri kita adalah Masjid Bir Ali. Oh, ini mikotnya. Tempat pengambilan mikot jamaah umroh dari kota Madinah yang akan menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Berarti dengan masuknya kita atau lurusnya kita dengan Bir Ali, Yang putih itu. kita masuk ke tanah haram Madinah atau tanah suci Madinah. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah, mari sama-sama kita berdoa masuk ke tanah suci Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hada haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amanatan min su'i al-hisab. Ya Allah, sesungguhnya tanah ini adalah tanah suci Rasulullah SAW, maka jadikanlah bagiku penghalang dari api neraka dan juga penghalang dari buruknya hari perhitungan bagiku. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Madinah Al-Munawwarah berarti kota yang bercahaya, munawwarah, atau berasal dari nur yang bercahaya. Apa yang dimaksud munawwarah? Munawwarah di sini ada yang mengartikan cahaya Islam. Cahaya Islam mulai besar dan tumbuh di sini. Ada yang mengartikan juga cahaya kemajuan. Jadi kota pertama yang maju adalah Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ada juga yang mengartikan Nurul Rasulillah. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini, kalaulah bukan karena Nur Rasulillah atau cahaya Rasulullah SAW, tidak akan ada alam raya kita semua ini, tidak akan ada. Jadi makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nur Rasulullah SAW, dan kemudian jasad mulianya ada di sini, dan Madinah senantiasa dicahayai atau diterangi oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, dengan masuknya kita ke tanah suci kota Madinah Al-Munawwarah, berarti kita juga telah masuk kepada kampung halaman atau
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mencurahkan kerinduan, kekangenan Bapak Ibu semuanya. Kalaulah di kampung di Indonesia kita senantiasa merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga melantunkan sholawat di setiap zikir kita, di setiap kosong kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini di kampungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktivitas itu, zikir itu, kemudian sholawat itu senantiasa kita tingkatkan, senantiasa kita tambahkan frekuensinya, karena kita sudah berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, kurang lebih menempuh jarak atau waktu 8 hari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar menunggangi onta, dan ada 2 orang yang ikut, yaitu Amir bin Furaiha, budaknya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah penunjuk jalan. Dan kemudian ketika sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah SAW pertama kali datang atau disambut oleh penduduk Madinah di kampung namanya Quba. Nah, di kampung Quba ini Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian Amir bin Furaiha dan juga Abdullah bin Uraikid disambut, dan juga disenandungkan qasidah yang sangat populer, bait syair yang sangat populer. Ibu-ibu mungkin sudah sangat sering mendendangkannya di majelis taklim, kemudian anak-anak TPA sering mendendangkannya. Bunyinya tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi dha' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi dha' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Nah, itu adalah syair atau qasidah yang disenandungkan warga Ansor, warga penduduk Madinah, untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Jadi semenjak awal mula ada kabar Rasulullah SAW akan hijrah ke kota Madinah, itu seluruh orang, semua orang itu nungguin Rasulullah SAW di gerbang masuk Madinah. Nah, gerbang masuk Madinah itu ada di Saniyatul Wada. Di Saniyatul Wada itu lembah antara 2 gunung, tempat masuknya orang kalau masuk dari Mekah ke Madinah. Jadi yang tua, yang muda, kemudian anak-anak itu selalu menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Dan pada hari ke-8 Rasulullah SAW alhamdulillah dengan selamat sampai ke Madinah dan berhenti di kampung Quba. Dan di Quba Rasulullah SAW membangun masjid, dan ini adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW ketika memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Dan insya Allah nanti kita akan berkunjung ke Quba ketika city tour, ketika keliling kota Madinah dan mengunjungi Masjid Quba, sholat di sana, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di sana, itu pahalanya sama dengan pahala umroh. Jadi walaupun Bapak Ibu semuanya belum sampai ke Mekah untuk umroh pada tur hari ini, pada trip kali ini, tapi insya Allah sudah dapat pahala umroh dengan mengunjungi Masjid Quba dan sholat di sana. Kata Rasulullah SAW, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba
fasalla fihi falahu ajrun misl ajri umrah. Barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat sunnah di sana, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah SAW juga ketika sudah membangun Masjid Nabawi atau ada masjid setelah Masjid Quba, Rasul senantiasa mengunjungi Masjid Quba di setiap minggunya. Kadang Rasul berjalan, kadang juga menaiki kendaraan unta dan juga kuda. Nah, kemudian di Quba ada juga Bi'ir Azak atau sumur Azak. Di sana Rasul ketika datang wudhu dan minum air dari sumur Azak itu. Kemudian ada juga Bustan Al-Mustadil atau hutan kebun, di mana di situ Rasulullah SAW diteduhi atau dipayungi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nanti sudah kelihatan menara-menara, kalau tadi sempat lihat ya, menara-menara dari Masjidil Haram. Maka mari sama-sama kita salam kepada Rasulullah SAW dengan datangnya kita ke kampungnya Rasulullah SAW, ke Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan ziarah kita semuanya diterima oleh Rasulullah SAW. Amin. Dan ziarah ini mudah-mudahan senantiasa terulang setiap Amin. tahunnya bersama kerabat, keluarga, dan orang-orang terdekat bagi Amin. Bapak Ibu semuanya. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Ini Masjid Bilal sebelah kanan. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi gharihi rayata'allaq يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي بجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب
salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Bapak Ibu tamu Rasulullah, alhamdulillah kita sudah sampai di area hotel kita. Insya Allah yang di sini di Ansor Golden Tulip semua ya. Oh iya. Insya Allah di sini. Payungnya. Silahkan Bapak Ibu untuk yang pertama kali kita lakukan adalah mengidentifikasi tempat tinggal kita. Jangan dulu buru-buru keluar. Kita identifikasi dulu tempat tinggal kita. Bapak Ibu tahu tempat nama hotelnya, kemudian tempat tinggalnya nomor berapa, dan amankan barang-barangnya. Setelah itu baru kita bisa beribadah ke Masjid Nabawi. Jadi Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang di kampungnya Rasulullah SAW, Madinah Al-Munawwarah. Silahkan bisa beribadah, beriktikaf, juga meluapkan kerinduan kita terhadap Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ziarah kita diterima Rasulullah SAW. Amin. Sebentar saya cek dulu bawah ya. Kalau udah dapat izin kita turun. Sebentar.